Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai apakah kebahagiaan itu. Tentu tema-tema seperti ini, tema-tema yang sudah tidak asing di telinga kita, bahkan cenderung sangat populer. Bukan hanya dipercakapkan oleh orang-orang beragama atau dalam ranah teologi, tapi juga dibicarakan dalam lingkungan etika, filsafat, dan aktualisasi diri, pengembangan kepribadian, dan berbagai sektor lain. Nah, kita akan melihat kebahagiaan ini dari sudut Alkitab. Terlebih dulu kita mempersoalkan, apakah kebahagiaan itu? Pertanyaan ini sederhana tetapi sangat prinsip. Sebab hal ini bukan hanya mempengaruhi warna hidup kita di dunia, tetapi dalam kekristenan hal ini juga menentukan keselamatan dan nasib kekal seseorang. Kalau konsep saudara mengenai kebahagiaan sudah keliru, saudara tidak akan pernah mengenal memiliki keselamatan. Ini masalahnya. Jadi bicara mengenai kebahagiaan bukan hanya menyangkut kehidupan kita sementara kita ada di muka bumi ini, atau sementara kita hidup di dunia yang hanya 70 tahun ini. Tetapi bicara mengenai kebahagiaan juga menentukan keselamatan atau nasib kekal seseorang. Kalau seseorang memandang kebahagiaan dengan cara pandang yang salah, pengertiannya keliru, maka ia tidak akan mungkin memiliki keselamatan dalam Yesus Kristus. Nah, saudaraku sekalian, biasanya orang memahami kebahagiaan sebagai perasaan senang, sukacita, karena keadaan nyaman, tidak ada ancaman, atau karena keinginan hasratnya dipuaskan, atau keinginan hasratnya tercapai. Ini adalah deskripsi yang bisa disusun. Padahal, saudara, kalau jujur, mendeskripsikan kata bahagia bukan sesuatu yang mudah. Dan mungkin juga tidak ada kalimat yang bisa mewakili deskripsi kebahagiaan itu. Sebab kebahagiaan adalah suasana batin, suasana jiwa yang tidak bisa dibahasakan dengan kalimat. Selengkap apapun kalimat tersebut, tidak akan bisa mengekspresikan, mewakili kata bahagia atau keadaan bahagia. Nah, berbicara mengenai perasaan, tadi saya katakan kebahagiaan itu adalah perasaan sukacita atau perasaan senang. Nah, berbicara mengenai perasaan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perasaan. Faktor yang pertama dan yang paling utama adalah filosofi hidup atau cara seseorang memandang hidup. Dalam hal ini, filosofi hidup adalah bagaimana seseorang menilai atau menghargai sesuatu. Saya ulangi, saudara. Berbicara mengenai perasaan, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang paling dominan adalah filosofi hidup atau cara orang memandang hidup. Dalam hal ini, filosofi hidup adalah bagaimana seseorang menilai atau menghargai sesuatu. Bagaimana Anda menilai atau menghargai sesuatu? Tentu saja sesuatu yang dianggap atau dinilai paling berharga, itulah yang dianggap sebagai sumber kebahagiaan. Dalam hal ini, saudaraku sekalian, bagaimana seseorang memberi ukuran atau menjadi landasan
berartinya hidup ini. Jadi ketika seseorang memandang apa yang dianggapnya berharga, apa yang dianggapnya bernilai, maka saudara, itulah nilai hidup. Itulah nilai hidup. Kalau seseorang memandang bahwa nilai hidup terletak pada kesehatan tubuh, maka jika tubuhnya sehat, hal itu sudah cukup membuat dirinya bahagia atau hidupnya berarti. Kalau seseorang memandang bahwa makan itu nilai hidup, maka kalau seseorang sudah kenyang, perutnya penuh, ia merasa bahagia, hidupnya berarti. Jika seseorang memandang bahwa pendidikan, gelar itu nilai hidup, itu nilai yang tertinggi dalam hidup, maka ketika dia mencapai gelar tertentu, dia akan merasa bahagia. Dan seterusnya, saudaraku sekalian. Kalau ekstrimnya, seseorang yang sedang jatuh cinta, saudara, dan memandang bahwa orang yang dia cintai, pasangannya itu adalah nilai tertinggi hidupnya, maka ketika ia berjalan bersama, ia bisa dimiliki dan memiliki, ia merasa bahagia. Kalau sampai kekasih tersebut, pacar tersebut, suami, istri, atau pasangan hidup tersebut meninggalkan dia, maka seseorang bisa merasa hidupnya tidak berarti. Dan kadang-kadang, saudara, sampai ada orang yang bunuh diri, mengakhiri hidupnya, sebab ia merasa hidupnya tidak bahagia lagi. Ia merasa hidupnya tidak berarti lagi tanpa orang tersebut. Ini fakta. Fakta ini terjadi di mana-mana, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku sekalian, apa yang membuat diri seorang berharga akan mengarahkan segala daya dan perhatian ke sana. Ia akan mempertaruhkan waktu. Ia akan mempertaruhkan tenaga. Ia akan mempertaruhkan pikiran. Dan mengorbankan semua demi hal tersebut. Seseorang akan mengabdikan segenap hidupnya kepada sesuatu atau seseorang yang membuat ia merasa bahagia. Nah, kalau tadi saya katakan, saudaraku sekalian, apa kebahagiaan itu? Ini tidak sederhana. Sebab pemahaman kita mengenai kebahagiaan akan menentukan nasib kekal. Akan menentukan keadaan kekal kita, saudara. Saya sudah memberikan ilustrasi, gambaran, contoh, fakta dalam kehidupan, ya. Yang ekstrimnya tadi saya kemukakan, kalau seseorang menganggap yang paling bernilai adalah pacarnya atau pasangan hidupnya. Ketika pacarnya atau pasangan hidupnya meninggalkan dia, ia bisa bunuh diri. Ia sudah merasa bahwa hidupnya tidak berarti. Nah, di sini kita menemukan, saudaraku sekalian, seseorang akan mengabdikan segenap hidupnya kepada sesuatu atau seorang yang membuat ia merasa bahagia. Ia rela mempertaruhkan apapun yang dia miliki, mempertaruhkan segenap hidupnya demi sesuatu atau seseorang yang dianggapnya berharga tersebut, saudara. Ia akan rela mengabdikan dirinya sepenuhnya. Dan itu adalah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan bukan hanya pada waktu dia memiliki dan menikmatinya, tapi ketika juga ia mengabdikan hidupnya kepada sesuatu yang dianggapnya berharga dan bernilai tersebut. Saudaraku sekalian, sesuatu yang kepadanya seseorang mengabdi karena sesuatu atau seseorang itu dianggap berharga atau bernilai, maka saudaraku, orang ini akan menjadikan ia lebih berharga dari nyawanya sendiri. Sebenarnya dialah nyawanya.
Makanya jangan heran, tadi saya kemukakan kalau ada seorang ditinggal kekasih atau pacarnya bisa bunuh diri. Kenapa? Sebab itulah hidupnya. Itulah nyawanya. Kehilangan sesuatu atau seseorang yang dia nilai berharga itu, ia merasa kehilangan nyawanya. Ia merasa sudah selesai, hilang, habis hidupnya. Nah, saudaraku sekalian, itulah sebabnya sesuatu atau seseorang yang dianggapnya sebagai nilai tertinggi hidup akan membuat seorang merasa hidup. Dan tanpa hal tersebut ia merasa tidak hidup. Dengan demikian itulah alasan dia hidup. Kalau kadang-kadang kita mendengar orang menyanyi, you are the reason. You are a reason. You are the reason I live. Kamu alasan aku hidup. Engkaulah yang membuat aku menggerakkan hidupku ini. Artinya, saudaraku sekalian, tanpa dirimu, lebih baik aku tidak pernah hidup. Nah, kalau saudaraku, seseorang menjadikan uang, harta, pangkat, gelar, dan lain sebagainya, ya, selain Tuhan dan kerajaannya, ya. Kalau seorang menjadikan sesuatu seorang itu alasan dia hidup, nilai tertinggi hidup, ia merasa itulah kebahagiaannya. Kemana dia mau lari, saudara? Kemana dia mau pergi? Api kekal. Sebab hal itu akan menggeser hatinya dari fokus kepada Allah, dari fokus kepada yang lain. Saudara, dalam Alkitab kita menemukan kisah mengenai Esau dan Yakub. Esau menganggap hak kesulungannya itu bukan sesuatu yang bernilai atau berharga. Sehingga ketika dia pulang berburu, sampai di rumah dia cium ada bau masakan yang enak. Dan ternyata adiknya Yakub sedang masak. Dia berkata, "Dek, aku minta semangkok kacang merah." Yakub yang cerdas berkata, "Silakan bang, asal engkau tukar hak kesulunganmu dengan semangkok kacang merah ini." Lalu sudah lihat bagaimana cerobohnya Esau ini. Coba lihat betapa cerobohnya. Untuk apa hak kesulungan? Aku toh juga akan mati. Oke, ambil. Mana? Semangkok kacang merahnya. Aduh, saudara. Dia anggap remeh itu. Dia anggap tidak bernilai hak kesulungannya. Ditukar dengan semangkok makanan. Lalu, apa yang terjadi, saudara sekalian? Ia sudah kehilangan hak kesulungan. Kenapa sampai bisa begitu? Karena dia menganggap bahwa hak kesulungan itu tidak berharga atau tidak bernilai. Ini masalahnya. Saudaraku sekalian, ini menjadi pelajaran yang mahal untuk kita. Mahal sekali. Orang menukar hak kesulungannya dengan berbagai kesibukan, dengan berbagai kegiatan. Saya tidak katakan Anda tidak perlu punya kegiatan. Semua kita punya kegiatan. Orang malas itu orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan dan pasti tidak akan pernah mengerti. Berarti kita harus rajin belajar. Kalau bagi siswa mahasiswa, giat kuliah, giat berkarir, rajin bekerja dan seterusnya. Sebab itulah bagian dari hidup kita yang tidak boleh kita lepaskan. Tapi jangan lupa waktu yang harus kita sediakan untuk Tuhan. Waktu di mana kita mengangkat tangan setiap hari minimal 30 menit untuk memiliki pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman adik kodrati yang luar biasa. Ada waktu-waktu di mana kita harus pergi bersekutu dengan saudara-saudara seiman dan belajar kebenaran firman. Juga seperti saat ini, saudara menantikan program acara Suara Kebenaran. Program Suara Kebenaran. Hal ini juga akan sangat bermanfaat, sangat berarti dalam hidup saudara.
Jadi saudaraku sekalian yang kasih, jangan kita sampai menukar karunia sulung roh kita. Sebagai anak-anak Allah memiliki karunia sulung roh. Karunia sulung roh. Saudaraku, maksudnya karunia sulung roh adalah bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, ya, yang dikhususkan Tuhan untuk menempati langit baru dan bumi baru sebagai penguasa. Sebagai penguasa. Raja-raja. Bukan raja besar. Raja kecil. Sebab raja besarnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita punya karunia sulung roh, di mana kita bisa mendengar Injil dengan baik dan kebenaran firman Tuhan dengan baik pula. Coba saudaraku sekalian, banyak orang yang tidak mendengar Injil, tidak tahu apa itu isi Injil, tidak pernah belajar Injil. Hidupnya, Anda tahu, tidak akan berkualitas. Tidak akan berkualitas, saudaraku sekalian. Nah, kita yang memiliki karunia sulung roh, ternyata kita dituntut untuk memberi lebih banyak, untuk berkorban lebih banyak, untuk berjuang lebih banyak. Kalau kepada umat Israel, Tuhan tidak menuntut, saudaraku sekalian, mereka sempurna. Kenapa? Mereka belum bisa diajak sempurna seperti umat perjanjian baru. Kalau umat perjanjian baru, saudaraku sekalian, oh, Tuhan berkata kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Karena mereka memiliki kapasitas untuk itu, kemampuan untuk sempurna seperti Tuhan Yesus. Tapi umat perjanjian lama tidak bisa. Kalau umat perjanjian baru bisa. Nah, saudara adalah umat perjanjian baru. Saudara disetting Tuhan untuk memiliki kualitas hidup yang berbeda. Kualitas hidup anak-anak Allah. Nah, kalau seorang Kristen menganggap bahwa kebahagiaannya ditentukan oleh berbagai fasilitas hidup di dunia ini, selesai. Ia tidak pernah menjadi anak Tuhan. Allah tidak pernah bisa didik atau bentuk dia. Tapi kalau seorang anak Tuhan berkata, Tuhan, hidupku milikmu, aku mau menjadi alat di dalam tangan Tuhan, Tuhan akan pasti merawat saudara. Jadi kalau sekarang ini saudara-saudara sekalian yang kekasih, Anda sebagai anak Tuhan itu dituntut untuk sempurna. Justru menjadi Kristen itu lebih berat dari tidak menjadi Kristen. Ketika saudara menjadi orang Kristen, ketika saudara menjadi anak Tuhan, saudara dituntut memiliki pola berpikir yang berbeda. Pola berpikir yang diubah. Masalahnya saudaraku, mengubah pola berpikir, mengubah pola hidup itu tidak mudah. Tidak mudah saudaraku. Merubah pola berpikir tidak mudah. Karena dibangun dari tahun ke tahun sejak kecil. Sekarang usia 35, 40, 45, 50 tahun. Suruh berubah. Tidak bisa. Buat orang-orang ini, mereka sudah biasa, ya, kebahagiaannya adalah fasilitas dunia. Kehormatan, gelar, pangkat, dan lain sebagainya. Ya, begitu. Sudah biasa dengan irama hidup yang salah. Dan kalau jujur mereka berkata, ini kebahagiaanku. Apa? Yaitu jika aku meraih apa yang kuanggap sebagai kebutuhan. Padahal saudaraku sekalian yang kasih, kalaupun orang bisa meraih A, bisa meraih B, bisa meraih C, bisa meraih D, rumah, mobil, jodoh, anak-anak yang sehat, reputasi, semua itu akan lewat, akan berlalu, tidak sisa. Yang sisa adalah kebinasaan. Tidak sisa. Tidak sisa, saudaraku. Tapi demi yang dia maksud sebagai kebahagiaan tersebut, dia mengorbankan keselamatan kekalnya. Mestinya, saudaraku sekalian kasih, kita menggunakan waktu yang ada, memanfaatkan waktu yang ada,
sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan, sungguh-sungguh untuk kepentingan Tuhan, sungguh-sungguh untuk langit baru, bumi baru. Seharusnya demikian. Tapi tadi rusak oleh pola berpikir yang salah, oleh konsep kebahagiaan yang keliru. Sehingga hari ini kita melihat begitu banyak orang Kristen yang sebenarnya sedang terjebak. Sebenarnya sedang dalam kubangan kebodohan. Dan mereka tidak merasa bahwa mereka ada di satu kondisi yang berbahaya. Satu kondisi yang mengerikan. Mungkin salah teori Anda berkata, Tuhan kebahagiaanku. Secara teori. Tapi dalam praktek sebenarnya masih sangat jauh. Kenapa saudaraku sekalian masih sangat jauh? Karena kita hanya mengucapkan saja. Kita belum menghayati bagaimana proses memiliki kebahagiaan yang dari Tuhan. Kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan yang juga membahagiakan dan menyukakan hati Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku sekalian kasih, sesuatu atau seorang menjadi alasan mengapa ia hidup, itulah kebahagiaannya. Pada umumnya setiap orang yang digerakkan oleh suatu sumber kebahagiaan, jika tidak ada sesuatu yang dianggapnya sebagai sumber kebahagiaan, maka ia tidak memiliki semangat hidup. Ia hanya menjadi hidup ini tanpa semangat atau gairah. Jadi kalau seorang menganggap bahwa suatu sumber kebahagiaan, itulah gairahnya, itulah spiritnya, itulah kebahagiaannya. Jadi kalau sesuatu itu tidak dimiliki, ia hidup hanya untuk dijalani saja. Orang-orang seperti ini sebenarnya seperti mayat hidup, saudaraku. Hidup tanpa isi, tanpa gairah, tanpa tujuan, sebab tanpa kebahagiaan. Tapi kebahagiaan kita dalam Tuhan. Dia yang kita ingini, lebih dari mengingini siapapun dan apapun. Dia alasan mengapa kita hidup. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Nantikan kami di program yang sama. Di lain kesempatan kami akan hadir menjadi berkat. Sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.